Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zea. Teman-teman semua, tetap semangat belajarnya ya, bersama saya dalam Study with Zea. Pada hukum satu termodinamika dinyatakan bahwa energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Akan tetapi, hukum satu termodinamika ini tidak membatasi bagaimana perubahan energi tersebut dapat berlangsung. Maka pada hukum kedua termodinamika, batasan-batasan tersebut akan dibahas. Sebelum masuk ke batasan-batasan, kita pelajari dulu bagaimana munculnya hukum kedua termodinamika ini. Hukum kedua termodinamika ini muncul dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak dijelaskan apa prosesnya mungkin terjadi ataukah tidak. Misal aliran panas. Aliran panas itu dari reservoir panas menuju reservoir dingin. Aliran panas mungkin terjadi karena pada prinsipnya panas selalu mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi apakah mungkin terjadi aliran panas dari yang dingin ke yang panas? Jawabannya tidak mungkin terjadi kecuali memang ada usaha dari luar. Jadi karena itulah terbatas karena tidak dijelaskan dalam hukum satu termodinamika. Selanjutnya kedua adalah tidak disebutkan arah prosesnya. Bisa di sini jadi tidak dijelaskan apakah usaha itu dilakukan oleh sistem atau dikenai pada sistem sampai akhirnya sistem menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Yang ketiga adalah tidak disebutkan sumber panasnya. Selanjutnya adalah batasan dari hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi antara lain. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha. Kemudian, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Selanjutnya yang ketiga adalah pada proses reversibel total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Hukum kedua termodinamika ini juga dirumuskan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah Kelvin Planck yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Jadi dari perumusan Kelvin Planck ini, maka konsekuensi dari pernyataannya adalah yang pertama, efisiensi mesin tidak dapat 100%. Kemudian diperlukan tandon panas dan tandon dingin. Tandon panas menjadi sumber energi, perlu membuang kalor pada suhu yang lebih rendah ke dalam tandon dingin. Kemudian biasanya tandon suhu rendah sama dengan atmosfer atau lingkungan sekitar. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu ada Clausius. Clausius menyatakan jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, berdasarkan perumusan Clausius, mesin selalu memerlukan usaha luar supaya dapat memindahkan kalor dari tempat yang suhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Mesin semacam ini disebut dengan mesin pendingin. Dalam praktiknya, mesin pendingin menggunakan energi listrik sebagai usaha luar untuk memindahkan energi dari sistem yang dingin ke lingkungan yang lebih panas. Nah, dari poin tersebut dapat terjawab keterbatasan atau menjawab keterbatasan hukum satu termodinamika yang tidak menyebutkan asal atau sumber energinya. Maka dalam hukum kedua termodinamika ini disebutkan bahwa sumber energi itu dari tandon energi panas atau tandon yang suhunya tinggi. Hukum kedua termodinamika juga menyatakan bahwa setiap proses akan meningkatkan entropi. Oleh karena itu, pada saat suatu bentuk energi diubah menjadi bentuk lain, maka akan ada energi yang dilepaskan dalam bentuk entropi, sehingga tidak sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi. Ukuran ketidakaturan ini dikenal dengan sistem entropi. Jadi, entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi, suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur.
Nah, apabila sejumlah kalor diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besar perubahan entropi sistem adalah dinyatakan dalam delta S sama dengan Q per T, dengan delta S merupakan perubahan entropi, Q adalah kalor, dan T adalah suhu. Cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.